dalam demokrasi mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi. Ya memang menurut saya di kepala beliau tuh hanya uang, uang, dan uang. Tidak ada pikiran sedikit pun bagaimana negara ini, bukan tidak sedikit pun. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Pak Jokowi itu terganggu, sehingga dia mesti tambahkan predikat oposisi tapi jangan begini, tapi jangan begitu. Nah orang yang punya mental semacam itu, sebetulnya dia merasa tidak aman itu, karena itu dia mesti tegaskan. Padahal oposisi aja, oposisi itu nggak perlu ada syarat, oposisi tapi jangan ini. Jadi Pak Jokowi mau mengatur oposisi juga kan akhirnya kan, karena tadi mau bulat itu. Ya udah berhenti aja pada oposisi boleh juga, tapi begitu bilang oposisi tapi nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, itu melarang orang untuk secara legah memberi kritik, karena dari awal udah dikasih batasan kan. Nanti si oposan ini akan, jangan-jangan ini ditafsirkan sebagai hinaan, sebagai kritik. Jadi mencegah orang untuk lega justru. Selama ini sampai Pak Jokowi berkata itu berarti selama ini praktek oposisi kita bagi dalam frame presiden sudah melebihi batas. Memang karena itu dia keluarkan. Faktanya menurut Anda gimana? Ya kan, melebihi batas atau masih masih sangat normal. Apa yang membuat presiden begitu? Ya psikologi dia dan pengetahuan beliau tentang teori demokrasi mungkin briefing challenge kurang lengkap. Tapi ya udah, itu kan Pak Jokowi tidak datang dari tradisi kelompok studi misalnya yang paham betul dari demokrasi, tidak datang aktivis LSM yang ngerti tentang transisi dari otoritarianisme ke demokrasi itu. Jadi kelihatannya dia mengerti sesuatu tapi basis pengetahuan itu terlalu praktis, dasar filosofinya nggak dipahami. Tentu dari segi negara harus disebut sebagai berdampak karena itu mengganggu kenikmatan kekuasaan. Tapi bagi mereka yang ingin menghadirkan pikiran baru, pikiran lain, menganggap justru dampaknya bagus sebagai pendidikan politik supaya rakyat paham. Jadi itu cuma soal persepsi itu, perspektifnya dari mana dilihatnya. Penghinaan kepada presiden bukan penghinaan. Ya, istilahnya adalah merendahkan martabat presiden dan wapres personally, yang pada dasarnya merupakan penghinaan, penyerangan nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah dan menghina dengan tujuan memfitnah. Ya, penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM. Bukan berarti kalau seorang presiden bisa kita bebas caci maki harkat dan martabatnya. Mengkritik kebijakannya tidak ada masalah. Ya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik pendapat yang kalau kebijakan pemerintah tidak ada masalah. Ini harkat martabat presiden dan itu delik aduan dan harus diajukan oleh presiden sendiri. Tetapi di belakang itu sudah ada semacam sinisisme publik. Kenapa? Karena selama ini ada semacam suasana bahwa sebut aja opini publik itu dikendalikan. Kan, kendalikan oleh siapa maksudnya? Jadi dikendalikan oleh KSP itu. Oke. Anda bisa bilang itu asumsi, oke, asumsi. Saya berasumsi juga bahwa itu dikendalikan itu. Jadi logiknya adalah bahwa di belakang persoalan yang hari-hari ini jadi kontroversi, opini publik itu dikendalikan. Dikendalikan nggak apa-apa, bagus. Tetapi public relation dari kantor presiden itu buruk. Sehingga orang merasa, loh kok begitu caranya? Seharusnya public relation-nya adalah menghadapi opini publik juga dengan cara-cara yang ya dimungkinkan untuk ada perdebatan.
Nah selama ini orang nggak merasa bahwa informasinya dua arah. Yang ada adalah promosi infografis. Nah infografis itu, di dalam grafis itu ada info yang dipalsukan itu. Nah kecerdasan publik itu membaca itu, Anda sebut apa nggak sebut, begini. Publik membaca. Kita balik pada konsep hukumnya itu. Setiap kekuasaan tidak menginginkan dia diganggu itu. Oleh karena itu, hukum memberi proteksi. Proteksi itu di dalam hukum kita disebut kalau ada aktivitas untuk mengganti kekuasaan yang sah, dia akan disebut sebagai makar bila tek. Nah, istilah makar itu dalam bahasa Belanda anslag, artinya menyerbu, menyerang dengan kekerasan. Sekarang kita uji yang menyerbu dan menyerang dengan kekerasan siapa itu? Justru mereka yang menghalangi diskusi itu. Jadi bisa nggak dia disebut sebagai makar? Nggak juga. Apalagi saya katakan tadi itu cuma soal hashtag. Saudara Ngabalin bikin tafsir yang terlalu protektif pada kekuasaan. Tapi kalau kita balik pada prinsip hukum, nggak ada yang disebut makar di situ. Artinya salah paham soal makar itu. Karena mesti ada forceful attack, mengerahkan orang dengan tujuan kalau bisa subuh-subuh belum ada mata kamera di situ, lalu menyerbu ke istana. Lo ini terbuka justru. Jadi bukan agak ngaco, tapi terlalu sensitif orang melihat. Saya bisa mengerti bahwa kekuasaan terganggu karena konsolidasi mungkin kurang jalan atau elektabilitasnya menurun. Jadi orang dia dokter gini-gini. Saya telepon itu satu dokter terkenal itu. Saya bilang, kau kok jadi berubah angka-angkamu? Saya bilang, jangan kau maaf Pak ini. Jangan kau lacurkan profesionalismemu, hanya kau ingin sesuatu. Ada ekonom bilang ini begini, kau waktu dulu menjabat beres nggak kau bikin gitu? Ya, beres nggak? Nggak beres juga kau bikin, malah kau punya apa di audit BPK aku nggak beres juga kau segitu. Jadi jangan Anda terus berapa macam-macam. Nggak usah. Kalau orang-orang yang dokter ekonomi itu usahanya pernah gagal, jangan komentar. I'm serious, jangan komentar. Kalau usaha lu pernah maling-maling, lu juga jangan ngomong. Karena jejak digital kita itu pasti ketahuan. Semua hemat, kami memang pagu anggaran saya dapat 855 miliar. Saya ketuanya. Jadi Anik gak ada urusan, dia tuh hanya kasih pagu saya. Dan itu saya hadir di DPR Komisi 11. Kita setujui. Tapi 2.855 itu tidak saya gunakan semua. Sampai sekarang kira-kira 566. Tapi dari 566 tadi malam itu kami masih saya dapat lapor, bilang apa yang kau bisa potong itu barang itu. Dia bilang Pak kita bisa 50 miliar lagi, coba lebih lagi. Auranya, legitimasinya kuat, public relation-nya bagus. Itu wartawan asing, dia setiap hari maki-maki pemerintah, nggak ada yang percaya tuh di Indonesia. Jadi justru karena ada pelemahan legitimasi, maka orang anggap bahwa ya memang benar yang diucapkan oleh kritisi asing, pikiran asing itu. Jadi Anda, yang ingin Anda bela itu public opinion. Public opinion itu tumbuh dari saat ke saat dan melihat bahwa loh istana itu kok jadi otoriter di dalam soal informasi itu. Karena itu orang cari outlet lain dalam bentuk karikatur, dalam bentuk kartu kuning, dalam bentuk statistik yang turun terus. Anda bisa debat itu. Tetapi faktanya permainan opini publik itu justru merugikan pemerintah. Jadi jangan public relation pemerintah itu dimaksudkan untuk membatalkan public opinion. Nggak mungkin terjadi. Karena public opinion punya logikanya sendiri itu. Entah itu diucapkan oleh akademisi, oleh kritisi, oleh oposisi. Yang jelas rakyat menyatakan itu, merasa puas dengan olok-olok dari luar negeri itu. Jadi nggak perlu tersinggung, justru perbaiki public relation-nya itu. Jangan manfaatkan kesempatan untuk menguasai opini publik melalui fasilitas negara dalam bentuk yang sangat minim sekalipun, yang tersamar sekalipun. Jadi akal publik itu lebih cepat membaca soal itu daripada kalian yang ada di sana tuh. Dasar kita bernegara adalah karena perbedaan. Karena kita berbeda, kita inginkan persatuan. Tapi yang terjadi sebaliknya. Demi persatuan, perbedaan harus ditiadakan. Kan itu problemnya kan. Tapi yang ingin saya terangkan di sini adalah bahwa politik itu jangan diasuransikan pada elite, pada politisi.
Jadi politik tidak boleh terbagi habis pada elit. Jadi politik itu adalah percakapan semua orang yang menginginkan Indonesia yang mewah, tapi beradab segala macam adil. Nah, kita ingin agar supaya diskusi tentang politik tidak dimonopoli oleh politisi. Baik, oleh karena itu politik dengan kita... konsekuensi kabinet jangan dimonopoli oleh politisi.